你细细品味，我先走了。苦天诀，苦天诀就是达尔姐姐一样的恐怖气息，我能够感觉到。全毁了！哦，这个女人用那种方法降服的吧？是被明月星给整破防了。这是为了通天秘藏。入口我已经打开，大家可以随意进入。对了，各位，尊，你的大。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-540. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 539. Kemarin karena ulah dari Muyun membuat semua orang tidak dapat berbuat apa-apa kepadanya. Sebab sangatlah sulit memaksa Muyun untuk dapat memberitahu lokasi dari dua harta yang tersisa. Untung saja Muyun baik hati. Jadi dia akan memberitahukan informasi tentang hal tersebut selama mereka mau memberikan kristal berkualitas tinggi sebanyak mungkin. Sebenarnya hal ini terlalu banyak, namun apa boleh buat, para tetua mau tidak mau memberikan apa yang Muyun hendaki. Setelah menerima harta sebanyak ini, Muyun memberitahu kalau lokasinya berada di Gunung Suankong. Tentu saja kabar ini mengejutkan semua orang karena Gunung Suankong bukanlah perkara yang mudah. Setelah mereka pergi, para gadis Muyun pun meminta penjelasan kepadanya mengenai hubungan Muyun dengan Miyusin. Miyusin sendiri tidaklah mempermasalahkan hal ini karena mereka hanya dianggap sebagai selir saja. Karena kedepannya dialah yang akan menjadi istri utama. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Ayah Muyun penasaran apakah dia pernah memasuki Mirage Surgawi dari istana Kuhai Tianjun. Dan apakah Muyun sudah menangis dari awal hingga akhir oleh ilusi yang diciptakan oleh tempat tersebut. Muyun seketika saja kembali mengingat mengenai kejadian yang mengerikan, di mana orang-orang yang dia cintai dihabisi tepat di hadapannya, tanpa bisa berbuat apapun. Teknik itu berisikan kekuatan dari kesadaran Kuhai. Setelah semua itu, ayahnya pun pergi meninggalkan Muyun, di mana Muyun akan mempelajari kesadaran Kuhai. Baru saja membukanya, teknik itu menceritakan tentang kemalangan pahit yang harus diterima dalam sebuah perjalanan. Hari-hari pahit pasti semakin lama semakin kuat. Dengan kata lain, semakin banyak penderitaannya, maka ia akan menjadi lebih kuat dari pengalamannya itu. Muyun mencoba untuk menerapkan teknik dari buku ini, yang mana seketika saja serangannya itu bisa menghancurkan pintu di depan pavilionnya. 你细细品味，我先走了。苦天诀，苦天诀就是。Saat kemudian dua bini Muyun telah datang. Mereka penasaran apa yang sedang dia lakukan. Entah kenapa tiba-tiba saja mereka berdua pun seketika saja menjadi begitu sedih karena mengingat semua pengalaman buruk yang mereka alami. Muyun tentu saja bingung apa yang terjadi. Begitu pula dengan Wang Xingya dan Xiao Yun'er. Pasalnya ketika melihat wajah Muyun telah mengubah perasaan mereka menjadi begitu sedih. Bahkan saking sedihnya mereka tidak bisa menahan tangis. Muyun pun menenangkan kedua istrinya dan menanyakan apa yang bisa dirinya lakukan untuk mereka berdua, di mana mereka ingin mendengar cerita sebenarnya mengenai apa yang terjadi di antara Muyun dan Miyusin. Karena entah kenapa mereka itu bisa merasakan adanya aura aneh di dalam tubuhnya. Seakan-akan sesuatu yang berada di dalam tubuh Miyusin sama mengerikannya dengan apa yang ada di tubuh Shin Mangyu. Selain itu, dengan nada bicara saja mereka bisa menyadari kalau Muyun dengan mudah ditaklukkan. Muyun menenangkan mereka, hanya saja Miyusin memang bukan wanita sembarangan. Bahkan ia telah diperlakukan buruk olehnya. Tentu saja ini mengejutkan mereka. Awalnya Wang Xingya berpikir kalau Muyun telah terluka. Tapi Xiao Yun'er meyakini kalau Muyun pasti telah diperlakukan dengan cara yang tidak-tidak. Muyun mengakui hal itu. Tapi bagi mereka, meskipun Muyun dipaksa untuk melakukan hal itu, tapi dia pasti menikmatinya. Jadi Muyun harus tetap menerima hukuman dari mereka. 达尔姐姐一样的恐怖气息，我能够感觉到。全毁了！哦，这个女人用那种方法降服的吧？是被明月星给整破防了。
Muyun tidaklah mempermasalahkan hal itu dan mempersilahkan mereka untuk menghukumnya, di mana Muyun diminta untuk menyelesaikan beberapa tugas yang masih belum dapat diselesaikan. Pada keesokan harinya, para murid dari aliansi darah mulai menceritakan tentang latihan yang sedang Muyun lakukan, di mana dalam satu kali tembakan saja dia itu mampu menghancurkan pintu pavilion. Kabar ini sudah menyebar dengan sangat cepat, yang membuat para murid penasaran sebenarnya metode kultivasi apa yang sedang dilakukan oleh guru mereka. Pasalnya kekuatannya cukup besar. Sin berpindah ke Gunung Xuankong, di mana para tetua dari berbagai dunia kecil telah datang kemari. Tujuan mereka tentu tidak bukan adalah untuk mengunjungi penguasa dari Gunung Xuankong. Karena ada tamu yang datang, jadi Yunlang pun segera menemui mereka. Ia juga menyambut baik kedatangan mereka ke Gunung Xuankongnya. Ia tahu kalau tujuan para ketua kemari pasti untuk harta tersembunyi. Hanya saja Yunlang masihlah belum tahu apakah memang benar kalau tempat ini memiliki harta rahasia. Ia pun mempersilahkan mereka untuk mencarinya. Itu pun jika hal itu memang benar adanya. Yunlang bahkan telah membuka pintu masuk. Bisa atau tidaknya mereka menemukan apa yang mereka cari, semuanya tergantung lagi dengan takdir. Karena tidak mencurigai apapun, para ketua bergegas memasuki Gunung Xuankong. Tapi Yunlang lupa untuk memberitahu mereka kalau mereka itu baru saja memasuki lapisan pertama dari Gunung Xuankong. Ia tidaklah bisa menjamin apakah mereka bisa selamat atau tidak. Yunlang tahu itu adalah ulah dari Muyun, jadi dia dengan senang hati menerimanya. 入口我已经打开，大家可以随意进入。对了，各位，尊，你的大。 Sedangkan di sisi Muyun, para tetuanya tidaklah menduga kalau Muyun telah membuka Gunung Xuankong begitu saja, yang sepertinya dia membuka undangan untuk semua orang. Muyun yakin betul kalau Yunlang memiliki sebuah rencana, karena bagaimanapun ia mengenal baik sifat muridnya. Jadi sekarang adalah waktunya bagi mereka untuk memberikan bantuan. Sin berpindah kepada para tetua yang terlihat sudah babak belur. Mereka sudah berusaha sekeras mungkin untuk dapat menghancurkan lapisan pertama dari susunan formasi. Tapi belum ada tanda-tanda kalau formasi ini bisa mereka hancurkan. Bagi para ketua sudah sangatlah wajar mengapa lapisan rahasia dari harta yang mereka cari sudah ditemukan. Bagi para ketua sudah sangat wajar mengapa lapisan rahasia dari harta yang mereka cari sulit ditemukan. Jadi karena itulah Yunlang dengan mudah mempersilahkan mereka untuk masuk kemari, supaya dia itu dapat memanfaatkan kehadiran mereka untuk bisa mencari harta di sana. Tapi mereka tidaklah boleh berlama-lama di sini karena hanya akan menguras kekuatan mereka saja. Jadi lebih baik mereka segera pergi dari tempat itu. Hanya saja dengan harga yang sudah mereka bayarkan, tentu itu hanya akan merugikan mereka saja. Hingga sesaat kemudian sebuah celah ruang muncul, di mana ini tentu tidak bukan adalah kedatangan dari Muyun bersama yang lainnya. Ketua dunia kecil 5 elemen memberikan ejekan kepada mereka yang sudah terkurung dalam beberapa hari. Mereka pun bingung bagaimana cara Muyun bisa datang kemari dengan sangat mudah. Padahal mereka saja kesulitan dalam menggunakan kekuatan. Hinao merasa kedatangan Muyun hanya akan sia-sia saja, karena dia itu pasti bernasib sama seperti mereka. Tapi Muyun mengingatkan kalau jika bukan karenanya, maka mereka pasti sudah mati. Di mana Muyun berencana untuk melakukan penjarahan dulu sebelum menyelamatkan mereka. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Karena Muyun sudah datang kemari, tentu saja pemilik dari Gunung Xuankong juga akan kemari, di mana Yunlang dan Muyun akhirnya kembali bertemu, di mana Muyun langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Kali ini Yunlang cukup kesulitan untuk bisa menahannya. Ia tidak menduga kalau dalam kurun waktu yang tidak begitu lama, Muyun bisa kembali dan memulihkan kekuatannya. Sedangkan Muyun sendiri meminta untuk tidak mengganggunya karena jika tidak, nyawa Yunlang akan melayang. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.